Oke, jumpa lagi dengan saya, Detiro, masih pada bab termokimia. Kali ini kita akan membahas satu indikator yang berkaitan dengan jenis-jenis perubahan entalpi reaksi. Indikatornya yaitu, setelah belajar materi ini, kita harus bisa memahami atau menjelaskan jenis-jenis perubahan entalpi reaksi standar. Nah, oke. Apa itu perubahan entalpi standar? Perubahan entalpi standar di sini didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Nah, keadaan standar di sini yaitu diukur pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Kemudian selanjutnya, perubahan entalpi standar di sini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar yang dilambangkan dengan delta HF. Perubahan entalpi pembentukan standar di sini atau delta HF didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yaitu pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi perlu diingat, senyawa yang dibentuk itu harus 1 mol. Oke, sebagai contoh, perubahan entalpi pembentukan standar dari kristal amonium klorida yaitu min 314 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. Nah, oke, coba kita tuliskan. Yang dibentuk adalah amonium klorida atau NH4Cl. Nah, kita tempatkan NH4Cl ini setelah tanda panah. Kemudian kita lihat unsur-unsur penyusun dari NH4Cl ini itu ada N yang stabil dalam bentuk N2. Kemudian ada H yang stabil dalam bentuk H2. Kemudian Cl yang juga stabil dalam bentuk Cl2. Oke, selanjutnya kita setarakan. Ingat, senyawa yang dibentuk atau NH4Cl itu harus 1 mol. Nah, kita lihat karena NH4Cl ini itu sudah 1 mol, maka dalam menyetarakan reaksinya ini koefisien NH4Cl tidak perlu kita ganggu. Yang perlu menyesuaikan yaitu koefisien dari unsur-unsurnya. Kita lihat N pada NH4Cl itu ada 1, di kiri ada 2, maka koefisiennya kita kalikan 1/2. Kemudian H pada NH4Cl itu ada 4, di kiri ada 2, maka koefisiennya kita kali 2. Kemudian Cl, kita lihat pada NH4Cl itu ada 1, di kiri ada 2, maka koefisiennya kita kali 1/2. Kemudian selanjutnya, jika reaksinya sudah setara, untuk persamaan termokimianya kita tuliskan nilai delta HF-nya sesuai dengan yang diketahui yaitu min 314 kJ per mol. Oke, selanjutnya perubahan entalpi standar yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar yang dilambangkan dengan delta HD. Perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD ini didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, jadi sama dengan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, jadi senyawa yang diurai itu harus 1 mol. Kemudian yang perlu diketahui juga, perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD ini itu adalah kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Jadi sebagai contoh, kita ambil contoh pada perubahan entalpi pembentukan standar yaitu pembentukan amonium
klorida. Tinggal kita balik reaksinya seperti ini. Nah, karena reaksinya dibalik, maka delta H-nya yang tadinya negatif atau eksoterm berubah jadi positif atau endoterm, yaitu plus 314 kJ per mol. Kemudian perubahan entalpi standar yang terakhir yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau dilambangkan dengan delta Hc. Perubahan entalpi standar yang satu ini itu didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Kata kuncinya juga sama, yang perlu digarisbawahi yaitu pembakaran 1 mol zat. Nah, jadi zat yang dibakar itu harus 1 mol. Kemudian kata kunci tambahan untuk perubahan entalpi pembakaran standar ini, yang namanya reaksi pembakaran itu identik dengan penambahan O2 atau oksigen. Nah, oke, sebagai contoh, nilai perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc dari metanol atau CH3OH itu adalah min 638 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. Nah, oke, coba kita tuliskan persamaan termokimianya. Kita lihat, jadi zat yang dibakar di sini yaitu metanol atau CH3OH. Oke, kita tambahkan dengan O2. Nah, ini hasilnya karena CH3OH ini tergolong senyawa hidrokarbon, maka hasilnya yaitu CO2 ditambah H2O. Tinggal kita setarakan. Ingat, zat yang dibakar atau CH3OH itu harus 1 mol. Oke, kita setarakan. Kemudian delta H-nya yaitu sama dengan min 638 kJ per mol. Oke, sampai di sini apakah penjelasannya sudah bisa dipahami? Jika belum, silahkan tinggalkan komentar bagian yang dirasa sulit dipahami. Dan sebagai bahan latihan, coba dikerjakan beberapa soal berikut